Sorotan selanjutnya, Saudara, Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan. Namun pemerintah memberikan perhatian lebih baik, lebih pada tingkat penurunan angka kematian. Jumlah kasus terkonfirmasi Menteri Kesehatan Terawan mengumumkan Agus tambahan Putra 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi setelah 2 pegawainya positif uji coba klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kajian politik kesehatan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada video kali ini, yang pertama adalah mengenai kebijakan pembatasan sosial, yang kedua kebijakan vaksinasi, yang ketiga yaitu bantuan sosial, dan yang terakhir adalah tentang dampak daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah berguna untuk menekan laju perkembangan dan penyebaran virus COVID di masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang kedua adalah PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, yang ketiga ada PPKM darurat, dan juga ada PPKM level 1 sampai dengan 4. Mengenai PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, apakah itu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB? PSBB meliputi 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja, 2. Pembatasan kegiatan keagamaan, 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, 4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, 5. Pembatasan moda transportasi, dan yang keenam adalah pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Layanan-layanan penting yang masih dibuka untuk kepentingan masyarakat seperti pasar, toko, pengisian BBM, komunikasi, layanan medis, keuangan, dan lain-lain tetap berjalan seperti biasa. Lalu terkait dengan transportasi umum di masa PSBB, tetap berjalan dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, serta melakukan protokol kesehatan yang ketat. Lalu, bagaimana mengenai PPKM Mikro dan PPKM Darurat? Terdapat perbedaan antara PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Yang pertama terkait dengan kegiatan peribadatan. Pada PPKM Mikro, kegiatan peribadatan dapat dilakukan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan, kecuali di zona merah. Sedangkan di PPKM Darurat, seluruh tempat ibadah ditutup sementara. Lalu yang kedua terkait dengan kegiatan perkantoran atau tempat kerja. Pada PPKM Mikro, work from home atau WFH diberlakukan bagi 75% karyawan, sedangkan 25% sisanya diperbolehkan bekerja di kantor atau WFO. Sedangkan PPKM darurat 100% WFH untuk karyawan. Yang ketiga terkait kegiatan belajar mengajar atau KBM. Pada PPKM Mikro, pada zona merah dilakukan secara daring 100%. Kemudian di zona lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan pada PPKM darurat, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Yang keempat, terkait dengan pelaku perjalanan atau moda transportasi. Pada PPKM Mikro, pelaku perjalanan jarak jauh harus menunjukkan PCR atau rapid test antigen.
sedangkan pada PPKM darurat, pelaku perjalanan jauh yang menggunakan pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin dan PCR H-2. Dan terkait dengan kegiatan makan di restoran atau kafe, pada PPKM Mikro, restoran atau kafe hanya diizinkan buka hingga pukul 8 malam. Setelahnya hanya diperbolehkan melakukan take away. Sedangkan pada PPKM darurat, restoran atau kafe hanya diperbolehkan delivery order atau take away. Dan yang terakhir yaitu kegiatan di pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan pusat perdagangan. Pada PPKM Mikro, kegiatan di pusat perbelanjaan dilakukan pembatasan jam operasional, yaitu sampai jam 5 sore, dan pembatasan pengunjung hanya 25%. Sedangkan pada PPKM darurat, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan ditutup sementara. Lalu mengenai dengan PPKM level 1 sampai level 4, tidak jauh beda dengan PPKM darurat dan PPKM Mikro. Daerah yang masuk level 1 dan 2 berlaku aturan PPKM Mikro, sedangkan daerah yang masuk level 3 sampai 4 berlaku PPKM darurat. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebijakan vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kasus lonjakan COVID-19 yang cukup signifikan. Pemberian vaksinasi secara umum bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kematian akibat pandemi COVID-19, melindungi tubuh masyarakat, serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar selalu menjaga produktivitas sosial ekonomi. Kementerian Kesehatan memperkirakan proses vaksinasi akan memakan waktu 15 bulan, dari bulan Januari 2021 hingga Maret 2022. Vaksinasi COVID-19 akan dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dari Januari hingga April 2021 yang melibatkan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta PNS sebagai vaksin prioritas untuk COVID-19. Dan tahap yang kedua akan diadakan selama 11 bulan dari April 2021 hingga Maret 2022. Jadi dengan perkiraan ini, penduduk yang divaksinasi adalah 181,5 juta orang atau jiwa. Program vaksinasi nasional resmi dimulai pada 13 Januari 2021 dengan Presiden RI, Presiden Joko Widodo, menerima vaksin COVID-19 yang pertama. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial tersebut antara lain: yang pertama adalah Bansos. Bansos yang terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST yang akan disalurkan dalam beberapa tahapan. Pada bantuan sosial ini dilakukan pada 2021 dengan anggaran 110 triliun. Yang kedua ada bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa. Sasaran penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin non-PKH atau bantuan pangan non-tunai BPNT yang kehilangan mata pencarian, belum terdata atau exclusion error, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dan yang ketiga ada program penyelamatan UMKM di musim pandemi. 5 program perlindungan UMKM terdampak COVID antara lain: yang pertama, menyiapkan program khusus bagi usaha mikro dan ultramikro yang selama ini tak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan. Yang kedua, memberikan insentif perpajakan untuk UMKM. 3. Relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM. 4. Menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDP. Yang kelima, pemberian bantuan modal kerja.
Lalu ada kebijakan untuk menaati protokol kesehatan 5M. Apakah itu protokol kesehatan 5M? Protokol kesehatan 5M adalah protokol tertib dan disiplin dalam menjalankan 5M. 5M tersebut antara lain yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga menjauhi kerumunan, yang keempat mencuci tangan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Lalu pada bahasan yang terakhir yaitu mengenai dampak kebijakan pemerintah di masa COVID-19. Kebijakan pemerintah yang telah diambil dan dilakukan tentu berdampak pada kehidupan ekonomi, pendidikan maupun ketenagakerjaan. Dalam bidang ekonomi, salah satunya yang menjadi terdampak adalah masyarakat, di mana terjadinya PHK besar-besaran. Dari data hasil yang didapat yaitu lebih dari 1,5 juta pekerja di Indonesia dirumahkan dan terkena PHK, yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%. Lalu dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah pergantian sistem belajar mengajar atau KBM, di mana semula KBM dilakukan secara tatap muka atau offline secara langsung, kini diubah menjadi online. Tentu hal tersebut memiliki dampak terhadap siswa maupun tenaga pendidik, di mana segala sesuatunya harus disiapkan dengan online atau berbasis jaringan. Yang ketiga adalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bidang kehidupan yang terdampak. Dampak penyebaran COVID yang meluas sehingga pemerintah daerah melakukan kebijakan pembelakuan pembatasan sosial. Langkah yang diambil tersebut mengakibatkan industri yang berada di daerah-daerah terpaksa harus menutup usahanya. Hal ini mengakibatkan masalah pengupahan pekerja menjadi masalah yang sangat penting, karena dengan ditutupnya usaha membuat pekerja menjadi terkendala dengan masalah upah, bahkan bisa juga kehilangan pekerjaannya. Salah satunya yaitu banyak PHK yang dirumahkan atau di PHK. Sekian daripada penjelasan video dari kami terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pandemi COVID-19, sebuah kajian politik kesehatan. Ingat kata Mbak Puan, jaga iman, jaga imun, insya Allah aman. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, rahmat serta kesehatan. Jaga diri, taati prokes 5M, dan juga tetap semangat. Bunga Mawar, Bunga Melati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.